kelompok Kerajaan Majapahit dari kelas 10-4 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almira Gasani Marasolisi dari absen 4. Saya Najwa Syakira dari absen 30. Saya Kisha Kiara dari absen 23. Saya Aisyah Sela Santo dari absen 10. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, di sini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu ada latar belakang Kerajaan Majapahit, lalu letak Kerajaan Majapahit, terus berdirinya Kerajaan Majapahit, dan silsilah Kerajaan Majapahit, bukti peninggalan, aspek-aspek kehidupan, dan faktor terjatuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, pasti kalian semua udah gak asing kan sama Kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit ini merupakan sebuah kerajaan terakhir kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Terus awal berdirinya tuh diperkirakan tahun 1293 sampai 1550 Masehi. Menurut negara Kertagama, kerajaan Majapahit Hindu-Buddha ini menguasai kekuasaan terbesar, yaitu kekuasaan yang tersendiri itu ada di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Nah, di sini tuh ada letak peta Kerajaan Majapahit. Sebenarnya tadi kan aku udah mention, letak Kerajaan Majapahit itu tuh ada berpusat di Jawa Timur. Nah, sebenarnya tuh Kerajaan Majapahit itu belum tahu di mananya, yang benarnya itu di mana. Tapi para arkeolog tuh mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit itu terletak di Kecamatan Trogloan, Kabupaten Mojokerto, tepi Sungai Berantas. Tepatnya tuh di sini, di Majapahit. Nah, Oke, selanjutnya aku akan jelasin tentang berdirinya Kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit itu bermula pada saat runtuhnya Kerajaan Singasari yang disebabkan oleh serangan prajurit Jaya Katuang. Nah, pada saat perang itu terjadi, Raden Wijaya itu sedang ditugaskan di bagian timur, tapi ternyata perang yang lebih besar terjadi itu di bagian selatan. Nah, setelah itu Raden Wijaya itu kembali ke istana, lalu ia melihat suasana di istana itu seperti apa. Jadi suasana di istana itu di istana Singasari itu ternyata dilalap habis oleh api, dan juga ia mendengar bahwa kerajaan Kertanegara ini wafat bersama pembesar-pembesar lainnya. Nah, karena hal itu Raden Wijaya itu memanfaatkan hal tersebut untuk kabur dari kerajaan itu bersama prajurit-prajurit yang sisa-sisa prajurit yang masih setia dengan Raden Wijaya, dan juga dibantu oleh penduduk di desa Sugaku. Nah, setelah itu mereka menetap di situ tuh. Nah, setelah merasa aman, mereka pergi ke Madura untuk meminta pertolongan kepada Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini adalah seorang tokoh pemimpin Jawa yang dari tahun 13 Masehi. Nah, sebelum berdirinya Majapahit ini, sebenarnya Singasari ini merupakan kerajaan terbesar, kerajaan terkuat yang ada di Jawa. Nah, karena hal tersebut menarik perhatian Bilalaikai yang berasal dari dinasti Yuan di Tiongkok. Nah, lalu beliau mengirimkan memberikan utusan kepada Meicei, kalau salah maaf, yaitu berupa sebuah upeti. Nah, kata negara itu menolak upeti tersebut, dan juga memalukan utusan tersebut dengan cara merusak wajahnya dan juga merobek pipinya. Nah, karena hal tersebut Bilalaikai itu marah
mengirim sebuah perang itu ke Singasari. Nah, pada saat itu juga Kartanegara ternyata sudah wafat di tangan Jayakatwang. Nah, pada saat itu Jayakatwang menerima menerima surat yang diberikan oleh Raden Wiraraja, yaitu seperti dia menerima surat yang diberikan dari Raden Wijaya. Nah, Arya Wiraraja ini memberikan utusan kepada Daha yang suratnya itu berisi Raden Wijaya ini berserah diri ke Jayakatwang, dan juga beliau akan mengabdi kepada Jayakatwang. Nah, setelah itu tentara Mongol itu datang kembali ke Jawa. Nah, karena adanya hal tersebut, karena hal tersebut itu didengar oleh Raden Wijaya akhirnya bekerja sama oleh tentara Mongol untuk membunuh Jayakatwang. Nah, setelah terbunuhnya Jayakatwang, tentara Mongol itu kayak happy gitu, kayak mereka berpesta pora untuk merayakan kegembiraannya mereka. Nah, pada saat itu juga Raden Wijaya itu memanfaatkan waktunya untuk menyerang balik tentara Mongol, dan pada akhirnya tentara Mongol itu kalah dan kembali ke negaranya pada tahun 1293, dan maka dari itu Raden Wijaya itu naik tahta dan diberi gelar Sri Kertajaya Jayawardana. Nah, selanjutnya saya akan mempersajikan tentang silsilah kerajaan Majapahit. Yang pertama itu ada Raden Wijaya, yaitu memimpin dari tahun 1263 hingga 1309. Lalu beliau menikahi Dia Gayatri. Nah, terus dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai 2 orang anak, yaitu Jayanegara dan Tribuana Jayadewi. Nah, setelah Raden Wijaya ini wafat, tatanya itu diberikan ke Jayanegara. Nah, karena Jayanegara ini tidak dikaruniai anak, pada saat beliau wafat itu diberikan ke Tribuana Tunggadewi. Nah, Tribuana Tunggadewi ini juga menikahi Kertawardhana dan juga dikaruniai anak, yaitu Jayasanegara. Nah, Jayasanegara ini atau yang kita kenal sebagai Hayam Wuruk. Jadi raja yang keempat ini adalah Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk ini memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Kemudian setelah Hayam Wuruk wafat,
Sri Suhita. Sri Suhita ini memimpin dari tahun 1429 hingga 1447. Nah, 1447 setelah Suhita ini wafat, karena dia wafat lalu diberikan ke Kertawijaya. Nah, Kertawijaya ini memiliki 3 orang anak, yaitu Dewi Sawardana, dan yang terakhir adalah Sinhawikrama-Wardana. Selanjutnya raja yang ke-8 itu adalah anak pertama dari Kertajaya, yaitu Raja Sawardana. Nah, Raja Sawardana ini memimpin dari tahun 1451 hingga 1953. Nah, beliau cuma memimpin selama 2 tahun aja nih. Setelah itu beliau wafat pada tahun 1453. Nah, setelah wafat itu Majapahit mengalami kekosongan selama 3 tahun. Nah, lalu setelah kekosongan itu dipimpin oleh Risawardana, yaitu kota kedua dari Kertajaya. Setelah Kertajaya wafat, pimpinan itu diserahkan ke kota ketiga Kertawijaya, yaitu Sinhawikrama-Wardana, yang memimpin dari tahun 1466 hingga 1468. Dan selanjutnya pimpinan itu diberikan ke Breketagumi, yaitu anak dari Raja Sawardana. Jadi Raja Sawardana itu punya 4 anak, lalu diberikan ke anak terakhir. Nah, yaitu Breketagumi. Nah, Breketagumi ini wafat karena diserang oleh dia Raja Wijaya. Dia Rana Wijaya. Artinya akhir itu adalah dia yang memimpin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bukti-bukti peninggalan apa aja sih dari Majapahit. Yang pertama ada Celengan Majapahit. Nah, Celengan Majapahit ini ditemuin di Trowulan di Jawa Timur. Nah, ini tuh dipakai sekitar di abad ke-14 sampai 15. Selanjutnya ada Arkamas. Arkamas ini kayak gambaran sebuah seorang bidadari dari Majapahit yang anggun. Nah, terus ada terakota wajah. Nah, terakota wajah ini orang-orang percaya bahwa kalau itu adalah gambaran wajah asli dari Gajah Mada. Lalu ada Surya Majapahit. Nah, Surya Majapahit ini banyak ditemukan di reruntuhan Majapahit. Jadi orang-orang percaya juga kalau misalnya Surya Majapahit ini adalah simbol dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada Arka Pertapa Hindu. Nah, Arka Pertapa Hindu ini menggambarkan pertapa Hindu pada zaman dari masa zaman Majapahit. Nah, terakhir ada uang godong. Uang godong ini adalah benda atau kayak alat tukar beli gitu di masa Majapahit. Nah, ini tuh terbuat dari tembaga. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek kehidupan. Pertama tuh ada aspek kehidupan politik dalam hal susunan birokrasi. Pola pemerintahan kerajaan Majapahit itu menganut konsep kosmogoни. Hal ini dapat dimaklumi karena pengaruh 2 kekuatan ajaran, yaitu Hinduisme dan Buddhisme. Nah, susunan birokrasi di kehidupan politik kerajaan Majapahit itu ada bangsawan darah atau kerabat dari kerajaan. Nah, terbagi menjadi 3 susunan. Yang pertama ada pemegang jabatan di pusat pemerintahan, yang kedua ada pemegang jabatan di daerah, lalu yang terakhir yang tidak memegang jabatan sama sekali. Nah, pemegang jabatan di pusat pemerintah itu ada Iwa Raja atau Kamara Raja, Rakyat Mahamantri Katrini, dan Kahum Narendra. Lalu yang pemegang jabatan di daerah itu ada Paduka Batara, Gusti, dan Wadia Haji. Dan yang tidak memegang jabatan sama sekali itu ada Wadia Haji atau Sapapare. Nah, selain ada bangsawan darah, ada juga bangsawan pangkat yang
dia tuh sebagai kepalanya. Nah, anggotanya itu ada Rakyat Tumenggung, Rakyat Demung, Rakyat Rangga, dan Rakyat Kanuruhan. Lalu yang kedua tuh ada Dharma Diaksa. Di susunan birokrasi ini ada Dharma Diaksa, di Kerajaan Majapahit ada 2 Dharma Diaksa, yaitu ada Dharma Diaksa Ring Kasayuan yang membina kehidupan keagamaan Hindu Shiva. Lalu ada Dharma Diaksa Ring Kasogatan yang membina kehidupan keagamaan Buddha. Nah, dari banyaknya itu dibantu oleh banyak Dharma Upapati. Lalu yang ketiga tuh ada Mantri Bujangga. Ini tuh para cendekiawan seperti penyair, ahli hukum, dan ilmuwan. Lalu yang terakhir tuh ada jabatan lain di Kerajaan Majapahit seperti para tanda atau kepala jabatan, Mandarin, juru pengawasan, dan bayangkari. Nah, Kerajaan Majapahit itu mengenal moto Witreka Satata, yang artinya itu negara bersahabat atau seaturan. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin nama raja-raja yang pernah memerintah dan juga tahun-tahun pada saat mereka memerintah. Yang pertama itu ada Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai dengan 1309. Selanjutnya ada Jayanegara 1309 sampai dengan 1328. Nah, selanjutnya lagi ada Tribuana Tunggadewi 1328 sampai dengan 1350. Nah, selanjutnya lagi ada Hayam Wuruk yaitu 1350 sampai dengan 1389. Nah, terus habis itu ada juga Kusumawardhana Wakrimardhani yaitu 1389 sampai dengan 1369. Nah, selanjutnya ada Suhita. Suhita pada tahun 1399 sampai 1429. Selanjutnya ada Kertawijaya. Itu dari tahun 1447 sampai 1451. Lalu selanjutnya ada Rajasa Negara. Itu dari tahun 1456 sampai 1466. Dan yang terakhir ada Kartabumi. Itu dari tahun 1466 sampai 1478. Nah, selanjutnya adalah Raja Termasyur dan Raja Terburuk. Nah, untuk Raja Termasyur itu ada Hayam Wuruk. Ya, itu memerintah dari tahun 1350 sampai 1389. Nah, dia itu memerintah waktu umurnya masih belia, masih sama umurannya kayak kita semua, yaitu 16 tahun. Nah, karena kepawaian dan kebijaksanaannya, dia diberi gelar yaitu pemimpin raja yang berprestasi sepanjang sejarah di Kerajaan Nusantara. Nah, dia tuh juga down to earth banget. Dia tuh selalu berkeliling ke desanya buat melihat kehidupan para rakyat itu kayak gimana. Nah, untuk dalam bidang hukum, dia juga menerapkan perlasalan tentang pewarisan dan juga perkawinan. Nah, dia juga diberi gelar yaitu Sri Raja Sanagara pada tahun 1350 Masehi. Nah, waktu di puncak kejayaannya, dia itu mencetuskan falsafah yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tandana Mangruang. Nah, itu masih sampai sekarang tuh masih dipakai. Nah, dia juga bisa menjadi raja termaksud itu, dan ada mendapatkan bantuan juga yaitu dari Mahapati andalannya yaitu Gajah Mada. Nah, selanjutnya adalah Raja Terburuk yaitu Raja Jayanegara. Bahkan dia diberikan julukan yaitu Kulu Gemet, artinya
Jadi banyak pemberontakan pada masa itu. Terus juga ada hal yang buruk banget yang dia lakukan, yaitu dia mengurung dua saudari tirinya, yaitu Tribunwa Tunggadewi dan juga Raja Dewi. Dia mengurung karena agar dua saudari tirinya itu tidak dinikahi oleh orang lain dan ingin dinikahi oleh dia, karena dia takut kalau misalnya tahta yang dia punya itu akan diberikan ke orang lain. Tapi untungnya tindakan dia itu ditentang oleh Gayatri, yaitu ibu dari kedua saudari tirinya dia itu. Nah, orang-orang tuh juga nggak suka sama dia karena selain kepribadiannya yang buruk, dia juga punya latar belakang yang buruk, yaitu dia itu bukan anak dari permaisuri ataupun keturunan dari Kertanegara, melainkan dia adalah anak dari selir yang berdarah Melayu. Nah, dia tuh juga genit banget sama para istri para pejabat. Nah, akhirnya pejabat-pejabat yang lain juga mikir jadi kayaknya nih tahtanya turun ke orang yang salah deh. Nah, akhirnya karena kepemimpinan dia yang kontroversial dan juga kontroversial, jadinya orang-orang juga kayak mikirnya dia adalah orang yang salah untuk menjadi pemimpin dan orang-orang menganggap dia adalah raja yang kedua. Sebelumnya, Bu Menteri, saya izin keluar dari frame karena saya mau ada simulasi debat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang kehidupan ekonomi di Kerajaan Majapahit. Pertanian dan perdagangan itu adalah salah satu hal yang mendongkrak kehidupan perekonomian di Majapahit. Untuk mendongkrak kehidupan perekonomian Majapahit, maka Kerajaan Majapahit membangun sarana dan prasarana untuk memfasilitasi sektor perdagangan, yaitu seperti membuat jalan, membuat lalu lintas sungai, dan juga pelabuhan. Lebih lanjutnya itu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, ia meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara membangun bendungan, aliran air, dan juga membuka lahan pertanian baru. Di sepanjang sungainya juga terdapat jembatan-jembatan untuk memudahkan interaksi dengan daerah yang lainnya. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang aspek-aspek yang ada di kehidupan ekonomi di Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu adalah membangun kerjasama antar negara tetangga. Kerajaan Majapahit juga membangun kerjasama yang erat dengan kerajaan tetangga seperti Champa di sekitar Vietnam dan juga Kamboja. Kerjasama ini tuh memperkaya perdagangan mereka dengan rempah-rempah, tekstil, dan juga logam. Nah, yang kedua adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Kerajaan Majapahit juga menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil untuk memperluas wilayahnya. Yang berdampak positif terhadap pengendalian sumber daya alam dan juga perdagangan di daerah-daerah tersebut. Nah, yang ketiga adalah bergantung terhadap sektor pertanian. Pertanian itu tuh merupakan salah satu tulang punggung ekonomi di Kerajaan Majapahit dengan irigasi yang canggih pada zamannya dan juga pengetahuan agraris yang maju membuat Kerajaan Majapahit dapat menghasilkan jumlah panen yang melimpah seperti padi dan juga palawija. Nah, yang terakhir adalah membangun sungai-sungai dan juga pelabuhan. Membangun pasar dan juga pelabuhan. Kerajaan Majapahit juga membangun pasar yang ramai dan juga pelabuhan-pelabuhan yang strategis untuk memfasilitasi pertukaran barang dan juga untuk memposisikan mereka di perdagangan internasional. Selanjutnya ada kehidupan sosial.
mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Di kerajaan Majapahit ini, barang utama yang diperdagangkan yaitu rempah-rempah, kayu cendana, beras, dan timah. Terus masyarakatnya itu suka memakan sirih. Nah, menurut kepercayaan masyarakat pada masa kerajaan Majapahit itu, makan sirih itu bisa merawat gigi, terus kayak menyegarkan napas, terus menangkal rasa lapar. Dan yang terakhir, Majapahit memiliki mata uang yaitu uang gobok sebagai alat jual beli. Selanjutnya ada kehidupan agama di kerajaan Majapahit. Nah, kehidupan agama di kerajaan Majapahit ini ada 3, yaitu agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan lokal. Agama Hindu ini seperti yang tadi udah mention, berarti Dharma Dhyangsa Ringkasaiwan, yang alirannya itu Siwaisma atau Hindu Shiva. Terus agama Buddha Dharma Dhyangsa Ringkasogatan, yang tadi juga udah dibilang berarti membina kehidupan keagamaan Buddha. Terus alirannya ini aliran Mahayana. Lalu kepercayaan lokal, selain Hindu Buddha, masyarakat di kerajaan Majapahit ini juga masih memeluk kepercayaan lokal, yaitu animisme dan dinamisme. Terus kepercayaan ini juga sering dipadukan dengan pemujaan leluhur dan roh-roh alam. Selanjutnya kehidupan kebudayaan di kerajaan Majapahit. Kehidupan kebudayaan di kerajaan Majapahit ini ada 3, yaitu seni ukir, seni arsitektur, dan seni sastra. Yang pertama dulu, seni ukir. Seni ukir pada zaman Majapahit menampilkan motif dan karakteristik yang khas. Seni ukir pada zaman Majapahit itu motifnya itu seperti burung, naga, bunga-bunga. Nah, burung naga itu melambangkan keberuntungan dan kekuatan, sementara bunga-bunga melambangkan keindahan dan kesuburan. Selain menjadi hiasan, seni ukir pada zaman Majapahit ini juga menjadi nilai budaya, sejarah, dan spiritual yang mendalam pada masyarakat masa itu. Dan juga menjadi salah satu warisan seni yang dihargai dari peradaban sehingga kepercayaan Nusantara. Lalu yang kedua ada seni arsitektur. Seni arsitektur pada zaman Majapahit ini juga berkembang pesat. Bangunan-bangunan kerajaan dibangun dengan megah dan indah. Seperti contohnya tuh ada Candi Brahu, Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu. Nah, ngebahas candi, sebelumnya kalian tahu kan candi-candi itu. Nah, tapi kalian tahu Candi Brahu, Candi Tikus, dan Gapura Bajang Ratu itu seperti apa? Nah, saya bakal jelasin Candi Brahu, Candi Tikus, dan juga Gapura Bajang Ratu. Candi Brahu. Candi ini terletak di Trowulan, tepatnya di Desa Bejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, nama ini didapatkan dari sebutan bangunan suci yang didapatkan dari dalam prasasti Alasantan. Lalu yang kedua itu ada Candi Tikus. Candi Tikus ini juga sebagai peninggalan pertama kerajaan Majapahit. Candi ini berada di Komplek Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, di Desa Temon. Terus yang terakhir ada Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu itu peninggalan terakhir Majapahit. Nah, Gapura ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya ada seni sastra. Banyak karya sastra yang dihasilkan pada masa kerajaan Majapahit yang menciptakan kekayaan intelektual. Misalnya seperti kayak kitab
Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prambanan, Kitab Sutasoma dan Kitab Arjuna Wijaya yang ditulis oleh Empu Atmajaya. Nah, dari karya-karya sastra yang dihasilkan ini diharapkan para generasi-generasi muda bisa menerapkan nilai budaya leluhurnya, nilai sejarahnya. Tuh, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jatuhnya kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit ini tuh dulunya kerajaan yang sangat apa ya, kayak masa kerjanya tuh kayak wah gede banget ya. Terus Majapahit ini juga punya masa-masa keruntuhan. Itu pada saat yang pertama ada faktornya itu ada berbagai macam ya, mulai dari perang saudara, kematian raja, dan juga kematian Mahapatih. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang kematian Gajah Mada. Nah, Gajah Mada ini merupakan seorang yang paling mempunyai peran penting gitu di kerajaan Majapahit ini. Terus Gajah Mada juga merupakan seorang prajurit perang dan seorang Mahapatih yang dimana dia berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini di bawah pimpinan kerajaan Majapahit. Nah, yang disatukannya itu tuh dia punya kayak nama sumpahnya Sumpah Palapa yang isinya itu dia berjanji buat gak makan makanan lezat sebelum dia berhasil menyatukan seluruh kerajaan yang ada di Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Majapahit ini kan sangat biasa ya di kerajaan Majapahit ini sebagai Mahapatihnya. Jadi pada saat kematian Majapahit itu di tahun 1364 itu tuh kayak banyak banget yang berubah gitu, kayak mulai dari politik itu kayak politik di Majapahit itu kayak jadi lebih berkurang gitu. Terus juga Gajah Mada ini setelah meninggal itu kayak gak ada yang bisa ganti dia gitu, di posisinya itu kayak gak ada sebaik dia. Jadi kondisi politik di Majapahit itu semakin berkurang. Juga penggantinya Gajah Mada itu dia kayak berkurangnya pemimpinan, juga politiknya itu juga semakin berkurang. Itu juga Gajah Mada ini merupakan salah satu faktor runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya adalah kematiannya Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk ini juga mempunyai peran penting di kejayaannya Majapahit. Nah, Hayam Wuruk ini merupakan raja keempat di Majapahit. Nah, beliau pada masa pemerintahannya beliau itu Majapahit kan sebelumnya dibantu sama Gajah Mada. Nah, karena itu Majapahit itu mengalami masa puncaknya. Nah, masa puncaknya ini dinamai era keemasan. Nah, pokoknya pada saat pemerintahnya Hayam Wuruk ini itu tuh kayak salah satu yang terkenal di kerajaan Majapahit. Selanjutnya nah, kematian Hayam Wuruk ini juga kayak membuat juga salah satu faktor dari keruntuhannya Majapahit ini. Nah,
ini terjadi karena kayak apa ya? Jadi Hayam Wuruk itu kan punya 2 orang anak. Nah, jadi Hayam Wuruk itu punya 2 orang anak, yaitu Rama Wardana dan juga Bre Baharuni. Nah, Bre Wirabumi. Nah, Bre Wirabumi ini merupakan anak selirnya dari anak selirnya yang istrinya Hayam Wuruk. Nah, karena itu sebenarnya Hayam Wuruk itu punya wasiat buat Wilam Rama Wardana itu untuk memberikan tatahnya ke Wilam Rama Wardana. Nah, tapi si Bre Baharuni ini nggak menerima gitu, karena dia kan anak selir. Cara dia anak selir, jadi dia nggak menerima. Harusnya dia nggak menerima kalau dia nggak jadi pemimpin di Majapahit di bagian utara. Ya, nah, malah itu dia perang bersaudara tuh antara utara dan jadi Bre Baharuni itu nggak menerima kalau dia nggak jadi pemimpin di bagian timur. Nah, karena itu jadinya utara dan timur itu kayak berselisih dan jadi perang bersaudara ini. Jadi karena hal tersebut jadinya pemimpinan di kerajaan Majapahit itu semakin lemah. Tapi akhirnya juga perang bersaudara antara bagian utara dan timur itu satu, tapi pas bersatu itu malah kerajaan Majapahit itu juga semakin lemah gitu pemerintahnya. Nah, selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Demak. Seiring dengan berdirinya Kerajaan Demak yang semakin kuat, mereka berhasil mengambil alih 2 pelabuhan utama di Jawa, yaitu Jepara dan juga Gresik. Peruntuhan Majapahit juga ditandai dengan perubahan politik, ekonomi, dan juga agama yang menguntungkan Demak dan memudarkan kekuasaan Majapahit. Nah, selanjutnya adalah munculnya Kesultanan Melaka. Munculnya Kesultanan Melaka mengambil alih tidak hanya mengambil alih perdagangan yang sebelumnya didominai oleh Majapahit, tetapi juga menjadi pesaing yang kuat. Kerajaan Majapahit yang kehilangan dominasinya di perdagangan dan juga kehidupan politik yang semakin berkurang, ini menjadi tanda penting runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya itu adalah serangan dari Demak. Nah, serangan dari Demak ini itu diawali pada masa akhir kejayaan Majapahit. Pada masa akhir Kerajaan Majapahit itu terjadi perpecahan internal dan juga perang saudara. Yang kelemahan ini itu membuat masalah di pemerintahan pusat. Kelemahan ini tuh yang membuat Kerajaan Demak di bawah pimpinan Patih Udara dan juga Sultan Trenggana untuk menyerang Kerajaan Majapahit. Nah, penyerangan ini juga tidak hanya menjadi petunjuk bahwa ketidakstabilan pemerintahan Majapahit, tetapi juga bahwa ada ambisi besar Kerajaan Demak dalam menguasai wilayah tersebut. Nah, yang terakhir adalah faktor agama. Nah, faktor agama ini juga menjadi salah satu penyebab keruntuhan Majapahit yang sangat signifikan. Karena agama Islam itu tidak hanya datang sebagai perubahan agama, tetapi juga sebagai identitas sosial, ekonomi, dan juga politik yang baru di pulau ini. Dengan adanya Kerajaan Demak yang berlabel sebagai kerajaan Islam membuat kejadian ini itu menjadi tanda penting
Kerajaan Majapahit. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.